Recording. Oke, selamat datang di Rusman Marhendi Channel yang pada hari ini akan memberi video tutorial Excel, dan materi yang akan saya berikan saat ini adalah menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP dipakai untuk mengisi suatu sel dengan tabel. Contoh di sini, Sekolah Dasar Bandung Bondowoso akan membuat daftar gaji guru karyawan pada bulan Mei. Nah, ini terdiri dari nomor, nama karyawan, golongan, masa kerja, gaji pokok, dan tunjangan masa kerja. Nah, kita akan mengisi gaji pokok. Gaji pokok ini isinya tergantung dari golongan. Nah, di sini disediakan tabel. Ada tabel gaji pokok nih. Golongan 1A gajinya sekian, 1B, 1 ini ada beberapa golongan mulai dari 1A sampai dengan 4E. Nah, ini tabel. Nah, tabel ini terdiri dari dua kolom ya. Yang satu kolom golongan, satu kolom gaji pokok, yang nanti akan kita isikan ya sesuai dengan golongannya. Misalnya 3A ini berapa, kita lihat di sini tabelnya. 3A itu 3A itu gajinya sekian. Ini cara membaca tabel. Nah, sekarang yang membaca tabel adalah tugasnya Excel. Lalu gimana supaya Excel bisa mengisi gaji pokok ini sesuai dengan tabel? Maka kita gunakan dengan fungsi yang disebut VLOOKUP. Tulisannya VLOOKUP ini ya. VLOOKUP ini seperti ini. V vertikal ya, LOOKUP. Nah, ini tulisannya seperti itu. Ya, ada rumus VLOOKUP. Nah, sebelum kita gunakan tabel ini kita sorot dulu, lalu kita sortir dan kita beri nama. Jadi dua langkah. Pertama, kita sortir dulu, kita urutkan data ini dari ascending ya, dari kecil ke besar ya. Ini kebetulan udah urut tapi nggak apa-apa, kita belajar bagaimana mensortir suatu data. Setelah kita sorot, yang kita sorot ini hanya datanya saja ya, judulnya nggak usah disorot, datanya saja yang kita sorot, yaitu dari C8 sampai D24. Kalau udah kita sorot, kita sortir ya, tadi cara nyortirnya data. Nah, di sini ada data sort. Lalu sort by column. Seandainya di sini ini ada tulisan ini, berarti menggunakan title. Ini kita nggak menggunakan, tetapi ya mulai dari kolom saja, sort by column. Ya, kalau ini sort by title, by header, judul. Nah, tapi kalau ini sort by column, yang kita sortir, yang kita urutkan itu berdasarkan kolom C. Jadi yang disorot jangan hanya kolom C saja, tetapi kolom C dan kolom D. Ya. Sort on value ascending, ini A ke Z. Oke. Dia tentu saja sudah urut karena ini memang sudah urut. Ya. Nah, kemudian setelah kita sorot, langkah kedua adalah memberi nama tabel. Tabelnya kita beri nama formula, define name. Nah, kita beri nama tabel, misalnya tabelnya adalah gaji pokok, kita singkat saja GAPO. Nah, oke. Nah, sebelum kita sudah ada ya, GAPOK, gaji, itu namanya gaji ya, kita kasih nama gaji. Oke. Udah ada apa ini namanya ya, yang tadi sebenarnya sudah dikasih ini pokok ya, namanya pokok. Oke. Nah, kita beri nama pokok ini. Tabel ini namanya pokok dan terdiri dari dua kolom, kolom 1 dan kolom 2. Nanti kita ngambil ini pada kolom kedua, bukan kolom ke-1 tapi pada kolom kedua ngambilnya ya. Yang komputer suruh lihat di kolom kedua. Kalau di sini ada berarti kolom ketiga, di sini ada lagi kolom keempat gitu ya.
Ini hanya 2 kolom. Jadi ini kolom kita, kalau kita ngambil gaji pokok hanya pada kolom kedua. Lalu kita mengisinya dengan rumus sama dengan sama dengan VLOOKUP ya, kurung buka. Nah, komputer suruh melihat golongannya dulu, golongan karyawan tersebut apa, maka kita klik pada golongan atau D9 nih, D9. Jadi Andi Wasyanto ini kita lihat gajinya berapa, ngelihat golongannya dulu. Kalau komputer sudah melihat golongannya, dia suruh membaca tabelnya. Tabelnya ini tadi kita kasih nama pokok. Nah, di sini ada tulisan pokok, tulis itu pokok. Nah, udah sama seperti itu. Nah, suruh ngambil setelah ngelihat tabel titik koma ya, titik koma, lalu lihat tabel pada kolom keberapa tadi? Kolom kedua. Jadi urutannya komputer suruh ngelihat golongannya dulu. Kalau sudah ngelihat golongannya, suruh ngelihat tabel pada kolom kedua berapa itu. Nah, kita enter. Nah, ketemu itu. Nah, ini kita tarik lagi. Oke. Ya, baru kita format angka. Nah, format angka ini sudah ke format ya. Ini ya, kalau nggak pakai desimal ya ini dikurangi. Oke. Nah, sama juga dengan tabel dengan tunjangan masa kerja. Tunjangan masa kerja ini kita ada tabelnya ini. Ini tabel ini. Tunjangan masa kerja karyawan yang belum 5 tahun atau belum 4 tahun itu tunjangannya 500.000. Yang sudah 4 tahun tunjangannya 1.500.000. Yang sudah 8 tahun 2.500.000. Berarti kalau yang belum 5 tahun pakai yang mana? Pakai yang ini, ya kan? Ini, jadi ini tabelnya. Jadi tunjangan masa kerja ini tergantung dari masa kerja karyawan. Nah, ini masa kerja karyawan si Andi Wasyanto itu sudah 21 tahun ya. Berapa tunjangannya? Kita lihat di tabel. Sama dengan tadi, sama. Oh ya, salah. Saya harus beri nama dulu. Ini beri nama dulu. Nah, ini kebetulan udah urut ya, udah ascending 048 ini kan udah urut. Kalau belum urut disortir seperti tadi ya, disortir seperti tadi supaya urut nih. Kalau sudah urut, kita sorot, yang kita sorot datanya saja, judulnya nggak usah ya, datanya saja. Nah, kasih nama, formula, define name. Nah, kasihlah nama yang unik, yang berbeda dengan tadi ya, misalnya masker, masa kerja kita singkat masker. Oke. Nah, ini tunjangan masker. Jadi tabel ini sekali lagi namanya apa? Masker. Terdiri dari berapa kolom? 2 kolom. Kolom 1 adalah masa kerja, kolom kedua adalah tunjangannya, besaran tunjangannya. Oke, jadi kita nanti komputer suruh melihat kolom kedua pada tabel masker. Jadi Andi Wasyanto ini misalnya berapakah tunjangan masa kerjanya? Sama dengan VLOOKUP kayak tadi. Lihat contoh, kalau nggak hafal ini ada tampilan biru di bawahnya, ikutin hurufnya. Boleh capital, boleh huruf kecil, nggak masalah. Ya. Lalu tadi kan berdasarkan masa kerja nih, kita klik masa kerja. Baru jadi komputer dulu suruh Excel suruh ngelihat dulu masa kerjanya, kemudian titik koma. Kalau sudah suruh ngelihat masa kerjanya, suruh ngelihat tabelnya. Tabelnya tadi namanya apa? Masker. Ya, kurang E ya. Nih tulisannya masker kayak bawah yang tampil biru nih, masker. Titik koma. Kolom keberapa? Kolom kedua. Kolom kedua ya kan, jadi tadi kan terdiri dari 2 kolom, besarannya tunjangannya adalah kolom kedua, kurung tutup, enter. Kita tarik ke bawah, selesailah sudah ya. Oke, baru dijumlah ya, jumlahnya nih sama dengan
ini ditambah ini ya, menambah biasa nih. Kira semua sudah pada mengerti bagaimana menambah atau menjumlah. Oke. Nah, kalau supaya ini tampilannya seperti 21 ini supaya menunjukkan tahun, nah ini kita format angka ini, format angka. Untuk menformat angka ini pada menu home, kemudian pada menu number ini pada kiri atas ada panah nih kecil nih, klik aja. Iya. Klik lalu custom. Nah, di belakangnya nih, di belakangnya sampel ini kita pilih yang ini, yang 0 ini bawah, lalu sampelnya yang di bawahnya 0 ini, di bawahnya 0 ini kasih spasi tanda kutip TH kecil. TH kecil boleh, besar boleh ya. Oke. Ya, oke. Nah, tapi kalau nanti nulis nggak usah pakai tahun lagi. Jadi misalnya nulis 15 ya ketik 15 saja, nggak usah pakai tahun ya. Kalau kasih tahun jadi karakter nanti ya. Kalau mau 21 ya 21 saja, enter. Nah, ini sudah terformat dengan tahun, jadi 15 tahun ya. Nih. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang perlu. Memang sengaja saya memberikan tutorial ini hanya sedikit-sedikit ya, sedikit tapi masuk daripada kebanyakan malah bingung ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas dukungannya dengan subscribe-nya, dan share kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Kritik dan saran saya terima lewat komentar Anda. Oke, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita.